mosi tidak percaya, ya. Terus dilaporin ke polisi, ya. Macam-macam lah. Nah dari situ saya banyak belajar bahwa ternyata politik itu tidak sesederhana yang saya pahami, gitu. Tidak hanya peluh yang keluar ya, air mata ya, kadang-kadang juga darah ya. Tapi ya kita dapat semua lah, semua pembelajarannya, dan alhamdulillah kan selalu pilihannya itu dimanapun yang terbaik, yang bisa membawa manfaat yang luas gitu. Dan menurut saya politik ini kan jalan yang ya benar-benar jalan suci ya. Itu seberapa banyak sih orang muda yang dikasih ruang buat berkontestasi, dan nanti kita bisa cek ya. Sehingga menurut saya yang mampu bisa membaca tantangan itu ya orang muda. Jadi gak boleh lagi tuh kita modal ngolah-ngolah ya seperti yang banyak ini, tapi juga punya kemampuan ya secara teknokratis ya, punya kemampuan secara profesional ya untuk bisa memastikan Indonesia maju, Indonesia emas itu terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast garsospol.id. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu luar biasa nih, komandan di Pilpres 2024. Seorang aktivis juga nih, seorang seniornya anak muda hari ini. Sering muncul di Pilpres kemarin. Kita kedatangan bintang tamu Mas Arief Rosyid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Makasih Mas Wanul. Apa kabar senior? Alhamdulillah. Sibuk banget nih kayaknya. Beda, auranya kalau pemenang itu beda dia. Senyumnya yang lebar kalau pemenang yang datang ini kita suka. Kalau ngundang pemenang itu kita suka. Jadi selamat datang Mas Arief di podcast garsospol.id. Ini sedikit info kawan-kawan bahwa Mas Arief ini sampai hari ini ya Mas masih jadi komandan tim kampanye nasional TK Infanta ya Mas? TK Infanta, tapi kita transformasi jadi tim kolaborasi nasional. Tim kampanyenya udah selesai. Oh iya, tim kolaborasi nasional. Tapi tetap ngurusin anak muda Mas? Iya dong. Tetap ngurusin anak muda ya. Kita punya, ya lanjutin yang kemarin lah. Lanjutin kita program. Punya tanggung jawab ya. Ngomong-ngomong soal, sebenarnya kita banyak yang mau dibicarain sama Mas Arief Rosyid. Gak hanya cuma anak muda. Ya. Mas Arief sebagai mantan ketua PBHMI, sebagai mantan aktivis juga. Banyak sampai lah yang sekarang sampai sekarang menjadi aktivis ya Mas. Aktivis. Harus tetap menjadi aktivis. Ruhnya masih ruh aktivis nih. Mungkin pertanyaannya ringan-ringan dulu aja nih Mas. Gimana sih Mas? Apa sih yang membedakan ketika Mas Arief dulu menjadi aktivis mahasiswa, sering mimpin ribuan atau bahkan sampai ratusan ribu ya Mas kader HMI seluruh Indonesia, dengan hari ini kesibukan Mas Arief sebagai, boleh dibilang politisi nggak Mas? Bunglon. Bisa berubah-ubah bisa warna. Tergantung situasi ya Mas. Tergantung situasi. Apa sih Mas yang membedakan Mas Arief dulu sebagai aktivis dengan hari inilah? Apa yang menjadi pembeda Mas Arief? Ya mungkin prinsipnya tidak banyak berubah ya, tetap berjuang ya, tetap mengedepankan tadi ya kebermanfaatan ya, memperluas jejaring kan gitu. Tapi ya tambahannya mungkin kalau dulu sendiri, kalau sekarang kan saya jadi suami ya, istri, terus bapak dari 4 anak laki-laki ya. Ya tentu kan beda ya, kalau dulu mikir sendiri, kalau sekarang tanggung jawab yang secara langsung itu juga sudah ada kan. Ya, gitu. Ada domestik ya Mas? Ada urusan domestik gitu, tapi sih ruhnya ya, semangatnya nggak berubah, malah mungkin nambah, karena ya bagi saya dimanapun kita berada harus tadi maslahnya, manfaatnya apa yang kita bisa berikan. Nah sekarang kan semakin banyak tanggung jawabnya kan. Kalau dulu HMI, sekarang kemarin pasca saya diminta jadi komandan TK Infanta itu, kebetulan sahabat-sahabat teman-teman saya yang lain itu dari organisasi saya pemuda partai ya, Koalisi Indonesia Maju ya. Ada teman-teman Tidar ya, teman-teman AMPI juga ada. Ya.
PSI, Demokrat juga ada. Jadi semualah ya. Terhimpun di situ ya, Mas? Terhimpun di situ. Jadi ya tadi semakin bebannya makin berat lah. Warnanya juga jadi makin banyak ya. Warnanya jadi makin banyak ya gitu. Jadi ya itu sih. Ya tapi yang saya syukuri tadi ya nggak banyak berubah lah. Prinsip berjuangnya itu sama aja. Tapi ngomong-ngomong soal pengalaman dan ya jam terbang lah. Kita bisa bicara jam terbang Mas Arief sebagai mantan Ketua Umum PBHMI. Apa sih Mas yang Mas Arief rasakan manfaatnya ketika, ini kan tadi Mas Arief cerita banyak warna, banyak variabel. Pengalaman apa sih Mas yang bisa didapatkan dari mengelola, memimpin, memanajemen HMI, dan itu bisa diterapkan di, khususnya kemarin di TKN Fanta sebagai komandan gitu. Ya. Dulu waktu jadi ketua umum ya di PBHMI, kebetulan karena latar belakang saya dokter. Ya, dokter gigi ya. Dokter gigi ya. Jadi pemahaman ya, pengetahuan saya tentang politik itu minim sekali gitu. Jadi ya saya menganggap sejak dulu kan di kampus berorganisasi kan. Sampai hari ini mungkin ya 3/4 atau 4/5 hidup saya kan berorganisasi. Mulai dari masuk ke organisasi HMI yang sudah berdiri sejak 1947 sampai sekarang yang mendirikan ya puluhan lah ya organisasi-organisasi, berkolaborasi sama orang gitu. Nah tapi kalau dulu tadi karena saya latar belakangnya mungkin bukan politik gitu ya. Bukan sosial politik ya Mas? Bukan sosial politik kan gitu. Sehari-hari di lab ya berurusan sama pasien gitu ya dan lain-lain. Jadi sisi apa namanya kalau ini tuh dokter gigi itu kan sesederhana orang datang sakit ya, kita keluhannya apa kita anamnesa lah ya, kita diagnosa, terus habis itu penegakan diagnosanya, kemudian rencana terapinya seperti apa kan gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya mikir ya organisasi HMI ini seperti yang saya alami ketika saya di kampus dulu kan di kedokteran gigi, berhadapan sama orang yang sewarna lah ya, nggak terlalu politiking juga ya kan. Tapi begitu masuk di skup yang lebih luas ya di PBHMI, ketika saya pindah ke Jakarta memang dahsyat betul ya pembelajarannya. Saya ngeri ya Mas, ngeri. Hampir 3 kali diturunin di tengah jalan itu karena saya kan ya jedak-jeduk aja kan. Bagi saya yang saya yakini benar ya saya bakalan jalani gitu kan. Kalau orang memanfaatkan organisasi ini buat dirinya, kadang-kadang saya semprit di tengah kerumunan orang dan lain-lain. Nah ternyata itu kan tidak kan kalau politik ini kan kita harus memahami secara sosiologis ya, psikologis ya. Belum lagi kita mesti belajar orang ini dari mana ya, latar belakang dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang dulu nggak jadi variabel ya. Sehingga kita tadi orang datang masalahnya ini ternyata kadang-kadang yang disampaikan kalau dokter itu butuh kejujuran ya. Gitu, meskipun pahit kadang-kadang buat pasien ya Mas. Jadi waktu saya di PBHMI kan ya secara politik itu kan nggak semua juga kita bisa terbuka sama orang kan. Iya betul. Bahkan tujuan kita apa, mimpi kita apa, kita nggak boleh semua sampaikan kan gitu ya. Jadi waktu itu saya banyak belajar di situ, banyak belajar ya. Tadi dinamikanya kencang ya, saya berkali-kali lah dinamikanya kuat ya. Sempat dimosi tidak percaya ya. Terus dilaporin ke polisi ya, macam-macam lah. Ada dari situ saya banyak belajar bahwa ternyata politik itu tidak sesederhana yang saya pahami gitu ya, harus bisa bertukar kepentingan ya. Ya bertukar kepentingan, kemudian harus bisa mengkomunikasikan semua gagasan kita, dan ternyata hal-hal yang kita anggap ideal belum tentu di kepala orang itu ideal kan. Ada ininya juga kan, itu juga berangkat dari pengalaman ya. Tadi soal jam terbang kan. Nah sehingga pengalaman 2 tahun sebagai ketua umum itu berharga banget ya buat saya secara pribadi, dan mungkin itu juga yang buat ketika saya bantuin Pak Jokowi 2019 ya. Nah, 2014 juga bantuin Jokowi JK, waktu itu kan Pak JK senior kan, tapi kan karena ketua umum jadi nggak bisa di terlalu depan lah.
kelihatan ya Mas. Gitu. Ya karena kan independensi organisasinya harus dijaga kan. Tapi kan ada independensi etis, kita berpihak pada sebagai pribadi politik ya Mas. Iya gitu. Kemudian Jokowi Kiai Ma'ruf saya secara sewenang-wenang diminta sama Bang Bahlil waktu itu jadi wakil direkturnya. Ini kan senior kan minta kita, apalagi Bang Bahlil kan. Jadi wakil direktur RIF, oke siap. Nah, disitulah saya kenal sama Bang Rosan, kenal sama Bang Erik. Jadi ketika 2024 Bang Rosan jadi ketua TKN-nya, saya kemudian diminta untuk ikut bantu lah gitu. Dan tadi tanggung jawabnya semakin besar kan karena saya diminta untuk memimpin atau mengorkestrasi kekuatan anak muda yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan kelompok relawan yang lain kali ya. Jadi tapi tadi saya mungkin gak bakalan bisa bukan semudah sih, tidak bakalan bisa memainkan peran itu dengan baik kalau saya nggak punya pengalaman sebelumnya kan di politik sebagai ketua umum PBHM itu. Jadi ya itu yang saya syukuri sampai hari ini ya, belajar dulu tidak hanya peluh yang keluar ya, air mata ya, kadang-kadang juga darah ya kan. Tapi ya kita dapat semua lah, semua pembelajarannya dan alhamdulillah kan kemarin Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang lah gitu, utamanya di kelompok muda ya. Menang total. Nah, ngomong-ngomong soal kita sebenarnya saya banyak Mas yang mau saya tanya soal TKN Fanta. Sebelum ke TKN Fanta ya Mas, ini kan artinya PBHMI, Mas Arief memimpin PBHMI 2013 ya? 13-15 akhirnya membentuk pengalaman. Di situ Mas Arief belajar dinamika dan segala bentuk kepentingan muncul di situ. Akhirnya bisa mengorkestrasi TKN Fanta. Yang tadi Mas Arief ceritain nggak mudah gitu, ada banyak warna dan segala macam. Nah, ini kan Mas Arief juga cerita soal dulu waktu jadi wakil direktur. Tapi memang gennya Mas Arief ini gen pemenang rupanya. 2014 menang, 2019 menang, 2024 menang. Jadi ya menang terus nih kayaknya Mas Arief ini. Alhamdulillah ya Mas. Jadi semua pengalaman itu bisa dituangkan ke tempat yang lebih bermanfaat. Nah, boleh diceritakan gak sih Mas awalnya ketika ditunjuk sebagai TKN Fanta gitu, dan apa pengalaman menarik apa sebenarnya yang Mas Arief rasakan dalam menjalankannya? Kurang lebih 6 bulan ya Mas di TKN Fanta, mulai dari pendaftaran sampai dengan pasca penetapan ya Mas. Iya, jadi pengumumannya kalau gak salah tuh 7 November ya. Iya 7 November 2023 saya mundur dari komisaris 1 hari setelah itu gitu. Jadi ketika diumumkan itu sebenarnya juga kan saya nggak punya ekspektasi ya, beberapa sih saya ngobrol ya sama beberapa senior gitu, gimana Rif, ya saya bilang ya tergantung, kalau dikasih penugasan ya dan perintah ya saya sih menganggap tadi ya, semua perjalanan saya ini kan ketika saya harus pindah dari Makassar ke Jakarta ya, ketika saya harus menunda kuliah saya 9 bulan waktu itu jadi ketua BEM, ketika terakhir ya saya harus mengundurkan diri jadi komisaris di Bank Syariah Indonesia, kan adalah perjalanan-perjalanan yang menurut saya selalu tuh pilihannya kan. Seberapa besar sih maslahannya saya di situ, manfaatnya buat saya dan orang lain seberapa luas gitu. Selalu pilihannya itu dimanapun yang terbaik yang bisa membawa manfaat yang luas gitu. Dan menurut saya politik ini kan jalan yang ya benar-benar jalan suci ya. Jadi kalau kita terjun dalam politik, katanya satu tanda tangan orang politik itu sangat jauh punya dampak yang luas daripada kita memberdayakan di bawah kan. Saya waktu jadi ketua HMI di kampus, ketua BEM itu kan ikut bakti-bakti sosial itulah gitu. Tapi kalau itu disandingkan dengan satu kebijakan politik kan jauh ya. Gitu. Ya kebijakan politik kan dampaknya luas. Jadi makanya setelah diajak untuk bisa terlibat ya dalam tim pemenangan itu, ya saya sampaikan bahwa ya insya Allah kita siap dan
mundur gimana? Saya bilang ya kalau mundur kan dari dulu saya pilihan-pilihan hidup saya kan kalau untuk saya secara pribadi ya tidak berlebihan tapi cukup lah ya kan. Jadi saya menganggap ya di depan itu tantangan semua yang harus saya jalani, harus saya perjuangkan gitu ya. Sehingga ketika dikasih tawaran itu ya saya dengan senang hati kan. Dengan senang hati karena ini menurut saya juga satu perjalanan yang sesuai dengan apa yang dulu kita perjuangkan kan kalau bicara konteks orang muda sejak 2010, puncaknya tuh 2013-14 itu kita mengadvokasi soal bonus demografi dan pembangunan kepemudaan. Kemudian ketemu sama Pak Jokowi bawa satu dokumen tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan. Kemudian oleh Pak Jokowi akhirnya jadi peraturan presiden tahun 2017 nomor 66. Setelah itu 2019 kita sangat familiar ya dengan istilah pemimpin muda itu kan, komisaris. Saya kebetulan diamanahi sebagai komisaris di BUMN ya, komisaris muda. Terus kemudian juga ada staf khusus muda. Presiden ya kan, milenial. Staf khusus milenial. Terus ada Mas Nadiem sebagai menteri, kemudian belakangan nyusul Mas Dito ya. Terakhir ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, menurut saya ini kan sesuatu yang berkelanjutan ya. Jadi ini sesuatu yang tadi ya 10 tahun lalu saya bicara ini, bagaimana bonus demografi yang jumlah orang mudanya ini besar, itu juga perlu ada representasinya itu. Perlu ada orang yang mewakili itu gitu. Sehingga dan kan sekarang misalnya Trump juga milih kan wakil presiden yang muda gitu. Jadi menurut saya tadi karena demografi saya kira tidak cuma Indonesia tapi dunia yang semakin muda quote and quote itu, maka menurut saya memang butuh representasi orang muda itu. Disitulah bagi saya maslahat ketimbang saya jadi komisaris itu jauh lebih luas kan gitu. Makanya ya saya mundur, kemudian ya berjuang lah untuk memastikan cita-cita saya itu jadi kenyataan gitu. Kemenangan anak muda ya. Alhamdulillah. Nah, masih ngomongin soal TKN Fanta Mas. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya ulik. Khususnya artinya kan Mas Arief di situ banyak yang di-handle kan Mas. Tadi udah sempat di-mention juga soal ada relawan, kemudian juga kalau kita ikutin selama masa Pilpres kemarin tuh kan TKN Fanta ini berkeliling hampir di seluruh Indonesia Mas, atau di seluruh Indonesia punya basis-basis anak muda. Apa sih Mas yang Mas Arief lihat hari ini khususnya anak muda dalam melihat kondisi politik dan dalam kacamata Pilpres kemarin deh, apakah benar-benar representasi itu menjawab dengan hasil yang hari ini didapat? Iya, jadi kalau angka-angkanya kan terakhir Pak Prabowo bicara di Al Jazeera ya bahwa 52% kemenangan ini karena 52% itu orang muda lah yang mendukung. Jadi 52% orang muda kata Pak Prabowo itu mendukung beliau kan. Dia kan cerita sebelumnya bahwa sebelumnya saya sudah pernah kalah dan lain-lain, kemudian dengan tim kampanye yang solid dan lain-lain, sehingga kemudian mengkomunikasikan seperti apa sehingga 52% ini akhirnya punya keberpihakan lah kepada Pak Prabowo gitu. Cuma memang tantangan yang mungkin ya sampai ke depan ini akan selalu kita hadapi. Jadi ketika saya misalnya berinteraksi dengan teman-teman caleg muda ya, makanya menurut saya ini bukan sesuatu yang berakhir setelah Pak Prabowo Mas Gibran ya utamanya terpilih, tapi kan ini adalah perjuangan yang terus menerus ya. Misalnya kita ke depan bulan November ini bicara pilkada. Itu seberapa banyak sih orang muda yang dikasih ruang buat berkontestasi dan nanti kita bisa cek ya berapa persen yang menang gitu. Yang terpilih ya Mas? Yang terpilih gitu. Menurut saya itu satu hal yang perlu kita pastikan juga gitu. Selain Pilpres ya Mas? Selain Pilpres. Karena tadi ya soal representasi ini penting sekali. Kita punya banyak jumlah orang muda. Masalah kita juga saya kira cukup serius ya di Kompas ya kita temukan. Misalnya pekerjaan informal itu cuma belasan persen ya yang bisa, atau lulusan sarjana misalnya atau lulusan itu cuma belasan persen yang bisa keserap misalnya di sektor formal ya atau di dunia pekerjaan. Itu kan
hal-hal yang bukan akan dihadapi oleh generasi setelah kita ya. Tapi itu generasi kita kan gitu, generasi milenial dan Gen Z ini gitu. Sehingga menurut saya yang mampu bisa membaca tantangan itu ya orang muda. Kita sendiri generasi gitu. kita, betul. Kita nggak bisa lagi mendelegasikan, nggak bisa menitipkan harapan ya seperti dulu ya yang gitu. Tapi kan, dan kalau kita belajar dari sejarah panjang bangsa ini kan 1908 ya, kemudian Budi Utomo 28 Sumpah Pemuda ya, Sedengklok kan 45 66 itu semua kan sama, itu sejarah orang muda yang mereka mengambil tanggung jawab itu. Jadi menurut saya tugas sejarah itu harus perlu kita lanjutkan ya sebagai generasi muda, dan untuk memastikan bahwa jumlah besar ini itu ada ruangnya gitu. Dan kebijakannya akan berpihak kepada mereka. Tanpa itu anak muda itu sendiri terhadap anak muda. Tanpa itu saya kira bonus demografi kita bisa jadi akan menjadi the window of disaster ya. Kan bonus demografi katanya konsekuensinya ada dua, bencana atau anugerah. Ya. Jadi ya dengan menggerakkan anak muda, mendorong mereka lebih ke depan, memberi mereka tanggung jawab, itu menurut saya bonus demografinya akan jadi anugerah gitu. Ya. Kalau Mas Arief sendiri melihat apa sih Mas? Ini spesifik Mas. Apa sih yang menjadi paling tidak 3-5 tantangan yang harus diselesaikan anak muda, dan harus anak muda sendiri yang menyelesaikan apa itu Mas? Kalau tadi Mas Arief sempat nge-mention soal lapangan kerja yang hanya terserap 10 sampai dengan 12% di sektor formal. Kemudian juga ada apa? Mas Arief melihat apa lagi tantangannya? Kalau kita lihat di berbagai survei-survei kan salah satu concern utama orang muda itu tadi ya soal ekonomi ya. Ekonomi itu kan ada pekerjaan gitu, lapangan pekerjaan kan. Kemudian setelah itu belum kita bicara tentang masa depan ya, soal lingkungan ya kan. Sekarang kan lingkungan juga penting ya. Bagaimana soal perubahan iklim ini kita advokasi, dan ternyata setelah kita lihat banyak sekali kan peluang lapangan pekerjaan baru di sana gitu. Yang lain mungkin juga soal pendidikan ya, karena kita lihat juga sekarang kan angkatan kerja kita lebih banyak yang tamatan SD ya, SMP ya kan. Padahal kita tahu bersama juga bahwa yang buat saya ada di sini juga kan salah satunya pendidikan ya. Kalau saya nggak sekolah, nggak bisa. Mungkin saya di kampung aja kan gitu. Tapi karena saya sekolah, saya berjejaring, akhirnya saya bisa ada di Jakarta sinilah gitu. Dan saya kira banyak contoh-contoh ya, anak petani, anak apa gitu. Kemudian sukses segala macam ya karena pendidikan. Jadi menurut saya kalau ditanya 3 ya mungkin itu kali yang mendesak ya. Selain mungkin di bidang saya soal kesehatan juga kan. Kita bicara tentang perokok, anak muda misalnya, itu kan banyak sekali, besar sekali kan. Dan itu ya berdampaknya kemana-mana ya. Ada sekarang anak muda, ada teman itu kemarin baru meninggal karena apa? Karena masalah jantung. Padahal jantung ini kita tahu dulu kan penyakit orang tua kan. Sekarang 40 tahun ke bawah juga anak muda udah sudah ada gitu. Jadi itu tadi karena kita itu tadi harus bisa beradaptasi ya terhadap apa yang menjadi tantangan kita ini ya, sehingga kalau disimplify mungkin ya tadi soal ekonomi ya, kemudian lingkungan, pendidikan, sama kesehatan. Oke. Jadi mungkin 4 sektor itu yang mungkin menjadi tantangan ke depan ya Mas. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Mas Arief juga sempat nge-mention kan, sempat ngebahas dari kampung. Mas Arief kan sebagai putra asli Sulawesi Selatan, bener ya Mas? Iya. Lahir di Makassar. Lahir di Makassar. Dari Makassar merantau ke Jakarta. Artinya kalau kita bicara Makassar, itu nggak habis-habis nih melahirkan tokoh nasional ya untuk sumbangsinya kan, bahkan ketika era pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan terus melahirkan tokoh-tokoh nasional. Nah, ini kan Mas Arief sebagai pemenang nih, ya bagian dari pemenang, bagian dari kelompok pemenang, dan isunya sempat muncul loh nama Mas Arief ada di jajaran yang akan mengisi slot pemerintahan lah, katakanlah let's say seperti itu.
Nah kira-kira apa sih mimpi besar Mas Arief untuk kita lah sebagai tadi Mas Arief bilang generasi kita, apa sih mimpi besar Mas Arief untuk itu, untuk Indonesia dan untuk generasi muda kita? Ya balik lagi tadi ya soal tadi dibacain kan pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan ya. Kan kalau dari Sulawesi Selatan ini saya kagum sekali, terinspirasi dari dua tokoh besar ya. Pertama Syekh Yusuf Al-Makassari ya, yang dari Goa, kampung saya, kemudian dibuang ke Banten, kemudian setelah itu dibuang lagi ke Sri Lanka, terakhir kan di Cape Town ya, di Afrika Selatan gitu. Jadi nama jalan ya Mas? Betul gitu. Dan satu lagi Sultan Hasanuddin ya. Jadi kedua orang ini ya jadi teladan lah ya buat, ya tentu kalau teladan yang paling utuh sempurna ya Muhammad Rasulullah SAW ya. Tapi kalau tadi balik ke Sulawesi Selatan, saya mengagumi dua tokoh ini. Dua tokoh ini menariknya mereka ini akhirnya kemudian jadi pahlawan ya, karena dia itu selalu mewakafkan dirinya untuk kemajuan peradaban ya, untuk kemahaselatan yang lebih luas gitu. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa, sebenarnya ya saya nggak muluk-muluk lah ya, dimanapun ya saya bisa berada ya, yang pasti kemahaselatan atau dampak ya, kita bicara dampak itu bisa kita terus lahirkan ya. Dan alhamdulillah setiap dikasih ruang ya, setelah misalnya ketika jadi ketum PB HMI, ini kan karirnya zigzag betul ya. Setelah jadi dokter secara akademik saya alhamdulillah menyelesaikan doktor juga di UI. Setelah sebelum itu dikasih amanah sebagai komisaris di bank ya. Terakhir diminta jadi urus politik juga bisa gitu. Jadi ya dimanapun lah kita berada, yang pasti kita harus siap ya Mas. Siap untuk memajukan bangsa dan negara ini. Oke. Terakhir Mas, pesan nih sebagai anak muda, khususnya untuk teman-teman kita, teman-teman aktivis di luar sana. Karena Mas Arief kan dikenal ya. Saya dulu Mas zaman kuliah, ketika kuliah ya kenal Mas Arief sebagai ketum PB HMI kan gitu, sebagai aktivis. Sekarang Mas Arief sebagai, ya tadi saya bilang di awal di depan bahwa Mas Arief sebagai politisi kan gitu. Mungkin untuk kawan-kawan di luar sana, khususnya teman-teman aktivis di luar sana. Yeah. Mas Arief punya pesan apa sih untuk bisa ya ketika mereka ingin memutuskan terjun ke dunia politik atau mengambil langkah-langkah strategis lainnya Mas? Jadi bagi saya aktivis itu mereka tidak boleh hidup di Menara Gading ya. Oke. Gitu. Jadi bacaan buku yang ideal itu harus kita verifikasi gitu. Harus kita cek ya ke bawah seperti apa, dan kita harus bisa menggerakkan ya, atau bisa mengubah. Kan dulu doktrinnya waktu jadi mahasiswa itu kan agent of change, agent of social control ya. Jadi hal-hal itu menurut saya harus kita sampai hari ini harus kita tekuni, karena tidak ada kemajuan bangsa ya, tidak ada ya seperti sekarang yang kita bicara Indonesia maju, Indonesia emas, kalau itu tidak kita gerakkan kan kata Al-Quran itu, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum dia mengubah nasibnya sendiri. Jadi disitulah peran ikhtiar kan. Makanya untuk memastikan takdir kita menjadi Indonesia emas, Indonesia maju, harus ada ikhtiar. Dan ikhtiarnya tadi itu ya harus dimulai oleh orang-orang muda yang tanggung jawabnya menurut saya ada sama teman-teman aktivis gitu. Jadi gak boleh lagi tuh kita modal ngolah-ngolah ya seperti yang banyak ini, tapi juga punya kemampuan ya secara teknokratis ya, punya kemampuan secara profesional ya untuk bisa memastikan Indonesia maju, Indonesia emas itu terwujud. Artinya khususnya buat kawan-kawan aktivis jangan lagi berpangku tangan ya Mas, harus bisa ngambil peran ke bawah, harus bisa lebih meningkatkan soft skill-nya untuk bisa lebih upgrade diri ya Mas. Berpangku tangan sekaligus jadi komentator itu kan repot ya kan, mereka harus jadi itu kawan-kawan tuh yang hari ini masih di kampus suka kayak gitu tuh, jangan kayak gitu. Ini udah era perjuangan ini, jangan lagi berpangku tangan. Nah itu buat pesan buat kawan-kawan aktivis yang hari ini masih berjuang, mungkin
Cukup sekian dulu Mas Terima Arif kasih, ngobrolnya. Mas Mungkin banyak kesempatan kita bisa bertemu kembali. Anytime insyaallah. Anytime. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya Mas Arif udah dengan status yang berbeda. Dengan jabatan publik mungkin. Nah, cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Salam.